pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Daily Wisdom hari ini bertemakan gratis. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gratis itu kadang dimengerti sebagai murahan, cuma-cuma, sisa-sisa. Bagaimana kalau yang dinamakan gratis itu adalah 1 gram emas? Apakah itu sisa? Nah, saudara, gratis itu sering dimengerti tidak berharga karena hanya sebagai pemberian yang tidak harus membayar. Gratis itu kadang-kadang juga diperlakukan seenaknya, dipakai boleh, tidak dipakai mau dibuang pun boleh. Dan gratis itu kadang-kadang sering dilupakan. Ya, hanya gratisan kok, saya lupakan boleh. Saudara-saudara, dalam Alkitab, keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya tidak disebut gratis, tetapi adalah kasih karunia atau anugerah. Keselamatan itu kasih karunia, keselamatan itu anugerah, bukan gratis. Sebab kalau gratis, orang bisa seenaknya sendiri. Saudara, kasih karunia atau anugerah itu pemberian dari atas, dari Allah kepada manusia, yang seharusnya manusia itu tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Allah memberikan itu kepada manusia, tanpa manusia itu harus melakukan amal baik, berkelakuan baik, baru mendapatkan poin keselamatan yang kekal. Nah, contohnya di dalam Perjanjian Lama dan Baru kita lihat saja. Abraham, apakah yang disebut bapak beriman, bapak orang-orang percaya ini selamanya baik? Tidak, saudara. Abraham sudah dijanjikan untuk menerima anak sebagai anak perjanjian. Tetapi dia kurang percaya, sampai akhirnya dia mengambil Hagar sebagai istri yang kedua di samping Sarah. Contoh lagi, Yudas Iskariot. Ada orang bertanya kepada saya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu toh watak-wataknya Yudas Iskariot? Ketika Yudas Iskariot ikut terpilih menjadi 12 murid. Tuhan Yesus tahu siapa Yudas Iskariot. Maksud dia Allah tidak maha tahu? Tahu. Tetapi apa yang diberikan kepada Abraham, apa yang diberikan kepada Yudas, itu semua adalah anugerah, kasih karunia Allah. Sebab yang namanya anugerah itu tidak pilih siapa orangnya. Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma tanpa memandang orang. Itulah anugerah. Jadi siapa saja yang memang dipilih Allah, nah itulah anugerah. Allah punya hak untuk memilih dan tidak memilih orang. Nah, ketika kita dipilih, itulah anugerah. Saudara, bagaimana melihat pemberian Allah itu sebagai kasih karunia? Bagaimana melihat pemberian Allah ini sebagai anugerah? Nah, untuk itu saya akan baca Amsal 13 ayat 13 dan 15a. Amsal 13 ayat 13 dan 15a. Begini bunyinya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Saudara-saudara, kitab Amsal ini ingin mengatakan kepada kita, yang pertama, jangan meremehkan firman. Meremehkan firman Tuhan adalah satu kebodohan yang fatal. Alkitab mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Apakah kita termasuk orang yang hari ini sungguh-sungguh memperhatikan firman, atau setengah-setengah memperhatikan firman, atau sama sekali kita meremehkan firman? Kita lebih percaya kepada kata-kata mutiara, kata-kata hikmat, apa yang disampaikan oleh motivator-motivator. Bukan tidak baik yang disampaikan motivator, tetapi ada yang lebih
dari apa yang disampaikan oleh motivator, yaitu firman Tuhan. Siapa meremehkan firman akan tahu akibatnya. Siapa meremehkan firman, dia adalah orang yang tidak berakal budi, dia orang yang sangat-sangat tidak menerima apa yang Tuhan katakan. Saudara, firman Tuhan mengatakan pada kita, jangan sampai kita meremehkan firman. Dengan tegas Allah mengatakan, kalau kamu meremehkan firman, maka kamu akan tahu akibatnya. Nah, kita sedang mengalami musibah banjir. Ya, ketika kita melewati air yang begitu tinggi itu, ada orang sudah memperingatkan, Pak, jangan ke sana, Pak. Nanti mobil Anda tenggelam. Tapi kita nekat, wah beranilah. Mobil kan pakai tenaga mesin. Lalu kita menerjang banjir itu. Akhirnya apa? Ya mobil kita terapung-apung dan bahkan terbalik. Celakalah semua penumpangnya. Saudara, kalau kita memperhatikan firman, kita akan disebut orang yang berakal budi. Nah, itulah yang kedua yang saya akan katakan, bahwa membaca kasih karunia Allah itu harus dengan akal budi dan iman. Jangan mempertentangkan antara akal budi dan iman. Karena iman itu tidak meniadakan akal budi. Iman itu melampaui akal budi kita. Sejak kita lahir, Tuhan sudah memberikan kita akal budi untuk bisa membaca apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, apa yang menjadi potensi dalam hidup kita. Itu gunanya akal budi. Oleh sebab itu manusia bisa dididik mulai dari kanak-kanak. Itu akal budi. Tetapi Tuhan juga mengaruniakan iman kepada kita untuk membaca apa yang tidak kita lihat dan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi akal budi dan iman itu harus berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, apakah Tuhan ingin supaya yang kita lakukan itu, kita kemudian membanggakan diri, itu adalah kerja saya, itu adalah kemauan saya, dan sebagainya. Jadi apapun yang kita terima, kita anggap itu gratisan. Tidak, saudara. Tidak ada kata gratisan. Yang ada itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kita setiap hari masih bisa bernapas, kita diberi kecukupan oleh Tuhan, itu kasih karunia. Tanaman-tanaman, ada yang bisa kita pelihara dengan diberi pupuk dan air, ya, disiram air setiap hari. Tapi ada juga tanaman-tanaman yang dibiarkan tumbuh di hutan-hutan yang lebat itu, mereka tumbuh sendiri. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan air hujan yang deras. Mereka memakai pupuknya dari mana? Apa ada orang yang memberi pupuk sekian hektar hutan? Tidak ada. Itu dari daun-daun yang kemudian turun, dan tahu daun-daun itu membusuk, nah itu menjadi pupuk dari tumbuh-tumbuhan di hutan itu. Inilah yang disebut karunia Allah. Kita tidak perlu memelihara hutan sedemikian banyak, tapi Tuhan memeliharanya, menurunkan hujan, dan senantiasa menumbuhkan apa yang ada di hutan itu, dari pohon-pohon yang ada di sana. Saudara, Alkitab juga mengatakan akal budi yang baik mendatangkan karunia. Akal budi yang baik. Oleh sebab itu, orang yang betul-betul mawas diri, dia akan selalu memperhatikan apakah akal budi saya ini baik. Orang tua yang bertanggung jawab, dia akan mendidik anaknya dengan akal budi yang baik, yang sehat, yang tumbuh menjadi orang yang nantinya bertanggung jawab. Jadi akal budi ini dipakai Tuhan untuk bisa membaca apa yang Tuhan lakukan di dunia ini bersama dengan iman. Karena dengan iman kita percaya bahwa semua yang terjadi bukan terjadi dengan sendirinya. Itu adalah kasih karunia Allah. Kita ini benar-benar diberi oleh Tuhan gratis, tetapi bukan gratisan. Bukan lalu kita remehkan, bukan lalu kita anggap, saya masih bisa dengan kekuatan sendiri. Ingat,
di belakang kita, di muka kita, di atas kita, di sekeliling kita, ada Tuhan yang bekerja dengan kuasanya. Pakai hati kita, di samping pakai akal budi kita. Hati kita itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh Roh Kudus-Nya. Ini yang akan menolong kita untuk peka, melihat apa yang dikerjakan Allah. Sehingga mulut kita tiap hari akan bisa berkata, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Tidak terus menggerutu dan menuntut, tetapi kita bisa menerima apa yang Allah lakukan melalui kehidupan kita. Saudara, karunia Allah bukan gratisan, tetapi pemberian yang harus kita syukuri dan kita rawat setiap hari. Itulah quote kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.